Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi dzawil tab'is salim. Allahumma hab lana qaulan shadiqan wa amalan salihan wa farjan ajilan ya arhamar rahimin. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan suatu ucapan yang baik, artinya ucapan yang memberikan manfaat maslahah, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat, baik untuk dirinya sendiri juga untuk siapapun yang bisa mendengarkan ucapan tersebut. Ini hendaklah menjadi peringatan bagi diri kita. Maka di dalam mengucapkan sesuatu hendaklah dihati-hati, ya, berhati-hati. Karena di sini Allah mengumandangkan, memaklumatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat ini, maka hendaklah mengucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka awil yasmut, hendaklah diam. Jadi ada hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya, ya, salah satu tanda baik Islamnya seseorang. Jadi tanda baik Islamnya seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya atas ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi termasuk ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi ucapan yang mengandung dosa, ucapan yang menyakitkan orang lain, hendaklah dihindarkan. Maka Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, idza arada syakhsu ayyatakallama fa'alaihi ayyafkara qabla kalamih wa fi kalamih. Seseorang yang mau mengucapkan kata-kata hendaklah dipikir dulu. Jadi sebelum mengatakan suatu kalimat atau suatu kata itu dipikir dulu, dan dipikir juga apa yang akan dikatakan itu, isinya, dari manfaat masalahnya itu juga dipikirkan. Nah, seperti itu. Jadi ucapan ini perlu diperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang mengarah kepada kebenaran. Jadi kalimat ini atau ayat ini mempertegas lagi, memperkuat hadis tadi, hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang
bermanfaat. Apa kalimat yang bermanfaat? Ya banyak. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata dari mulut kita, atau apapun yang keluar dari mulut kita, contoh bacaan Quran, zikir, ya. Jadi zikir ya macam-macam, mulai tasbih, tahmid, tahlil, misalnya bacaan sholawat dan sebagainya. Itu kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut yang hendaknya lebih sering dikeluarkan. Kemudian bisa berupa nasihat, bisa berupa ya menghibur. Artinya menghibur itu apabila ada temannya, tetangganya, saudaranya yang kesusahan, kita hibur dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu senang. Jangan sampai diperparah. Misalnya ada orang sakit, misalnya kita menjenguk orang sakit, jadi sakitnya agak lumayan lah, jadi parah. Nah, terus ngomong di situ kepada di depan yang sakit, ya kemarin saya juga menjenguk orang sakit, saudara saya di sana, ya sakitnya persis seperti sampean, 3 hari kemudian meninggal. Nah, tambah nemen, ya. Jadi tambah nemen, dihibur bagaimana? Wong semua itu ya memang dari Allah, penyakit juga dari Allah, dan pasti nanti obatnya itu dari Allah. Insya Allah tidak lama, dan kemungkinan ya segera sembuh. Yang penting hatinya ditata, tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu dipikirkan penyakitnya, berhusnudon aja kepada Allah. Nah itu termasuk kalimat-kalimat yang bermanfaat. Jadi sebelum mengeluarkan kalimat itu atau kata-kata itu dipikir. Ka'asbun, asal bunyi. Ka'asplak, asal jeplak. Jadi dipikir dulu. Itu latihan, dari proses. Engko ono kancane anu, kok niku mari ngaji, proses, coba. Proses kan go titik ya. Engko langsung meneng kaget sampean. Ngono. Jadi go titik. Kenapa? Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut ini akan dicatat oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang terucapkan atau yang terlafadzkan kecuali di sisi ucapan itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib adalah malaikat penjaga. Malaikat atid adalah malaikat yang mencatat. Ada kalanya mengatakan raqib itu pencatat yang baik, malaikat atid pencatat yang buruk atau yang jelek. Nah itu setiap kata. Jadi itu tidak ada yang terlewatkan. Ini kenapa? Karena di awalnya tadi waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lah ini falyakul khairan awil yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lah hari akhir ini rentetannya kan banyak. Jadi rentetannya banyak ya, mulai di alam barzah itu ya ditanya malaikat mungkar nakir, kemudian mempertanggungjawabkan apakah di Raudhatul Jannah, apakah di Hufratun Nar, ya di kebun surga, apakah di jurang neraka. Itu di alam barzah. Alam barzah itu adalah al-qabru awwalu manazilil akhirah. Jadi dikubur, alam kubur ini alam barzah, yaitu alam setelah alam dunia. Jadi setelah alam dunia, kan kita sampai saat ini kan insya Allah sudah 3 alam, 3 fase kehidupan. Pertama adalah di alam roh, kemudian di alam rahim, kemudian alam dunia. Kita akan masuk nanti setelah mati di dunia. Yang mati itu bukan roh kita, yang mati itu jasad kita. Ya, setelah jasadnya ini mati karena ditinggalkan roh, maka roh itu tidak mati, pindah ke alam yang namanya alam kubur atau alam barzah. Jadi alam barzah, disitulah kita akan tahu apapun yang telah kita ucapkan, baik dan buruknya. Yang lebih lengkap lagi nanti di alam akhirat, ketika catatan kita diberikan, ya. Kalau dengan tangan kanan dan di depan kita berarti tanda min ashabil yamin. Kalau kitab catatan kita itu diberikan dengan tangan kiri kita dan dari belakang kita
ini catatan bahwa kita akan termasuk min ashabis shimal. Jadi kelompok kanan adalah ahli surga, kelompok kiri adalah ahli neraka. Di situ. Maka nanti ada kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, siapapun yang mengucapkan, termasuk amal adalah ucapan. Jadi siapapun yang mengucapkan atau melakukan perbuatan meskipun sedikit, meskipun hanya satu ucapan, itu akan diperlihatkan oleh Allah karena dicatat. Ya, siapapun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan atau ucapan kata-kata yang tidak mengandung kebaikan sama sekali, bahkan mengandung dosa, maka akan diperlihatkan oleh Allah. Nah itu. Maka semuanya perbuatan ataupun ucapan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini ya. Maka kalau dulu sampai sekarang bahkan ya, lisanmu adalah harimaumu. Nah, sekarang dikiaskan karena yang bisa menguntaikan kalimat-kalimat adalah juga melalui SMS. Yang kita pakai adalah jari kita, maka jari jemarimu adalah harimaumu. Ya, karena yang kita ucapkan, yang kita tulis, itu nanti kita pertanggungjawabkan. Syukur yang kita ucapkan ini menyenangkan orang lain. Syukur mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung nasihat. Ya, ini malah lebih baik. Dan itu lebih banyak berbicara lebih baik. Kalau yang kita ucapkan ini mengandung dosa, ya mengandung kejelekan, pokoknya tidak ada manfaatnya, maka lebih baik apa? Diam. Awil yasmut. Maka ucapkan yang baik-baik kalau kalian bisa. Tetapi kalau tidak bisa, maka awil yasmut, lebih baik diam. Nah, itu karena apa? As-sumtu ay as-sukutu salamah. Diam itu adalah keselamatan. Diam dari apa? Dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Man kathura kalamuhu kathura zallatuhu wa man kathura zallatuhu kathura dunubuhu wa man kathura dunubuhu dakhalan nar. Siapa yang banyak ucapan, maka banyak terplesetnya. Banyak terplesetnya, maka banyak dosanya. Orang yang banyak dosa akan masuk ke neraka. Nah itu. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis, ya, ditanya oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma, kenapa engkau Abah kok menangis seperti itu? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Ali, ya Fatimah, ketika aku di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat umatku, khususnya orang-orang perempuan itu banyak sekali yang masuk ke dalam neraka. Terus kenapa, Abah? Nah, jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena diantaranya mereka tidak bisa menjaga lisannya. Nah, ini ya napa? Nggih. Nggih. Anjane nggih kadung muru, tapi nek nyenengno nggih mboten napa-napa, diniati idkhalus surur, diniati nyenengno. Iki kok rupane situasine rada genting, kok dihibur. Dihibur. Mbok ya apa carane ngibure ngono. Nek ngoten niku takokno niku sapa niku? Supia. Supia. Enten Supia. Oh, kan. Sinten? Iki Supia. Oh, ya. Oh, no ta. Niki enten kembarane. Nanti itu, jadi dari ucapan kita hendaknya bisa menjaga. Dan ya, jadi wa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
Man najah qala amsik alaika lisanak wal yasauka baituk wa abki ala khati'atika. Nah, ini dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma, kata Uqbah, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Jawab Rasulullah, keselamatan itu amsik alaika lisanak. Jadi jagalah lesanmu. Jadi jagalah lesanmu. Di sini amsik itu tahan ya. Jadi tahan lesanmu. Jadi jaga lesanmu, tahan lesanmu, dan hendaklah rumahmu itu adalah menjadi rumah wal yasauka baituk. Hendaklah rumah itu menjadikan kamu merasa lega, merasa nyaman tinggal di dalam rumah itu. Bagaimana? Bukan berarti rumahnya harus besar, mewah, perabot-perabot rumah tangganya itu lengkap dengan harga yang fantastik ya. Kemudian mungkin bisa juga bertingkat dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Kita hendaklah menjadikan rumah ini rumah yang luas, rumah yang menjadikan kita, kalau kita bertempat di rumah yang luas itu bagaimana maksudnya? Kita itu merasa nyaman, merasa lega, pikiran ini merasa terang, merasa merasa puas, seperti itu. Kenapa? Karena di rumah itu banyak kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Maka tanamlah, lakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumahmu. Yang pertama adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah di rumah. Yang kedua, terangi rumahmu itu selain dengan sholat sunnah, dengan bacaan Quran. Terangi dengan bacaan sholawat, terangi dengan zikir-zikir yang lainnya. Jangan diisi dengan pertengkaran. Jangan diisi apalagi satu anggota rumah ada yang tidak saling menyapa. Ini justru memperkeruh, memperedup kondisi rumah, mempersempit rumah. Orang meskipun rumahnya luas, kalau di rumah itu yang tinggal di situ semuanya atau sebagian besar merengut, ngomongnya kasar, tidak ada yang mengenakkan sama sekali, apalagi tidak ada yang menghibur, ucapannya ini menyakitkan, pokoknya seperti itu, maka rumah yang luas itu akan terasa sempit. Itu. Jadi bagaimana? Ya itu tadi. Jadi di dalam rumah, jadi ucapannya dijaga dimanapun, kemudian di dalam rumah itu kita harus merasa nyaman. Kenapa? Karena kita bikin suasana rumah itu menjadi rumah yang memang betul-betul menjadi kehormatan kita, menjadi tempat yang menenteramkan kita, menyamankan kita, ya, mengenakkan kita, mendamaikan kita tinggal di rumah. Maka ada kalimat yang mengatakan baiti jannati. Ini juga hadis. Ya, jadi rumahku adalah surgaku. Nah, itu persis. Nah, itu. Kalau kita mempunyai rumah yang gambarannya seperti itu, ya otomatis gak seneng ngeloyong. Lek golek duit ya gak apa-apa, siji maneh. Gak seneng ngeloyong, ono omah rasa senengane ngeloyong, kecuali ngambut gawe. Lek muli ya nyambut gawe yo gak apa-apa sing dimaksud iku nyonjo karo gaene. Lek nyonjo kalau silaturahim ya gak masalah. Ngoten nggih. Jadi kalau silaturahim gak masalah, tambah ganjarane gede, tergantung niate. Sampean nang omahe si A misale, waduh iki ono kabar baru iki tak kandhani. Iki siji maneh. Lek niate iku. Nah, lek niate teko omah, masyaallah iki wis seminggu wis 3 dina gak rono blas tak silaturahim. Tiba ndek kono ngomonge akeh, ya iku jenenge kecelakaan. Cara dosa gak nemen-nemen. Lah lek sing wis niate mangko ngeteri. Nah, ngeteri paketan ya iku jelas double dosane. Di samping dosa wis enjane niate iku mangko, terus ya wis
wis ngomongi mbak tadi double ngono lho ya. Cara kalimat ngono ya wis dibul niku ditebali kate di garis bawah lho ngoten niku. Ya, tergantung niate ngoten lho. Termasuk wa abki ala khotiatik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Tahu akhirane nangis dosa Gusti. Wong kaeling sing dieling-eling masyaallah aku wingi iso sedekah. Aku mambengi iso sembahyang bengi alhamdulillah. Waktu wingi poso rejeb alhamdulillah masyaallah. Waktu iku mangko aku maca Quran iso sarai menilai iso ya. Sing dieling-eling sing apike dadi gae iso nangis. Wong niku kudu latihan nangis, lek gak iso nangis ditangis-tangis. No niki perlu anjene. Napa? Atine cek gak atos. Ati atos niku lek dikandhangi angel. Ngene nggih, dikandhani angel gak gampang mlebu, gak gampang nganut nang nasihat yang diberikan iku mangko. Soalnya napa? Ngerasa api ae. Jadi gak ngerasa tahu elek, gak ngerasa kurang awake iku. Ya wis dosa wae wis dieling-eling. Iku sing jange dadi apik niku orang yang senantiasa mengingat-ingat kejelekannya. Jangan sekali-kali mengingat kebaikan kita, yaitu ciri-ciri orang yang akan menjadi baik. Yaitu, jadi kan apa? Karena ada usaha, gitu loh. Usaha untuk memperbaiki kekurangannya. Ya, menghapus dosa-dosanya. Nah, sing dieling-eling apike, nah itu. Ya, aku biyen wis anu kok. Nah, iku gak rai malene. Sampeyan gak amal lah. Wah, biyen wis tuwuk mantuk. Arek nang masjid wis tuwuk biyen. Lah iku apa iki? Ya. Jadi gak boleh. Ya wis tahu loh tunggal sepiah wis tahu. Wis tahu. Ya. Jadi wis tahu. Jadi apa namanya, kebaikan kita jangan sampai diingat-ingat gitu loh. Jadi jangan sampai diingat-ingat. Ya. Terus melakukan kebaikan ojo isin. Waduh, nah ini. Lek isin itu termasuk gak ikhlas. Jadi sampai ngelakoni kebaikan-kebaikan kalau ada rasa malu itu termasuk gak ikhlas. Itu namanya syirik khafi. Jadi menyekutukan Allah yang samar. Jadi menyekutukan Allah dalam bentuk kecil, yang kita tidak merasa. Kenapa? Karena masih merasa ada yang menilai kita. Gitu. Apa? Aduh isin. Rumah sono sing delok. Padahal yang harus kita perhatikan itu Allah yang selalu mengawasi kita. Raqibun. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Jadi tidaklah terucap satu kata pun kecuali di sisi ucapan itu, di dekat ucapan itu, atau di dekat orang yang mengucapkan itu ada malaikat raqib dan atid, ada penjaga dan ada pencatat. Nah itu yang harus kita ingat-ingat, sehingga kita kemanapun akan merasa selalu diawasi Allah. Niku jenenge ikhlas. Jadi melakukan kebaikan juga tidak menghiraukan orang lain. Misalnya lah aku gak deh, kini izin untuk ditelak uang. Nah ini merasa berarti yang melihat itu bukan Allah, orang lain. Ini berarti apa? Hak Allah diberikan kepada orang lain, karena yang berhak untuk menilai kebaikan kita itu Allah. Itu hati-hati. Ya, juga dalam beramal. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, hendaklah mengingat-ingat kesalahan dosa kita yang telah kita lakukan, kalau perlu dengan tangisan. Oh nangisi lek duwe utang tok. Nangisi lek rezekine rada seret. Ya Allah Gusti, lho ngoten to. Iku ya nangis ya gak apa-apa. Cuma sing
nangis tambah nemen kan dosa. Ya Allah Gusti, nah, ya Allah Gusti. Aku dhewe Allah. salah Ya Allah Gusti seret. Engko diluberno gak mentas mak nadai ya gopoh. Nih, jadi Gusti Allah niku aja nih angel abot ya. Abot yo angel. Cuma lek dibalekaken maneh wong antene dikersakno ngene paling mbek Gusti Allah iki. Dan ini mungkin yang terbaik. Dan kita harus ingat kalau sudah seperti itu ya harus ingat tentang itu, tentang hakikat hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.